Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali hari ini di pembelajaran tematik. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini berjumpa kembali kita pada pembelajaran tematik yaitu tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Di mana di pembelajaran kali ini kita terdapat 3 muatan pelajaran. Yang pertama yaitu muatan IPA, yang kedua muatan bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah muatan SBDP. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai muatan IPA yaitu siswa mampu mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Selanjutnya pada muatan bahasa Indonesia, adapun tujuannya yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan yang selanjutnya itu pada muatan SBDP, yaitu siswa mampu mengetahui atau mampu memahami gambar cerita. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, langsung saja kita pada pendalaman materi. Baik anak-anak, langsung saja kita masuk pada pendalaman materi. Ya, kita masih di tema 8 dengan judul lingkungan sahabat kita di subtema 3, yaitu upaya pelestarian lingkungan pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Di mana pada pembelajaran 1 dan 2 terdapat 3 muatan pelajaran. Yang pertama, muatan IPA, muatan bahasa Indonesia, dan muatan SBDP. Nah, mari kita masuk pada muatan yang pertama yaitu muatan IPA. Pada muatan IPA kita akan belajar mengenai mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Kualitas air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitarnya. Berikut syarat-syarat kualitas air yang baik. Yang pertama yaitu syarat fisika. Ya. Dari kancah mata fisika yaitu syaratnya yang pertama air tidak berasa. Yang kedua air tidak berbau. Yang ketiga air tidak keruh dan tidak berwarna. Dan yang keempat itu air tidak memiliki endapan. Nah, syarat dari kimia, dari kancah mata kimia. Adapun syaratnya yaitu yang pertama memiliki tingkat keasaman yang normal. Yang kedua, air tidak mengandung bahan kimia beracun. Syarat yang ketiga yaitu syarat dari biologi. Di kancah mata biologi, syaratnya yang pertama itu air tidak mengandung bakteri patogen. Bakteri patogen itu adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Jadi, syarat-syarat kualitas air yang baik itu terdapat 3 syarat ya, yaitu syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Nah, jadi jika ingin menentukan kualitas air yang baik, ya, kita harus memenuhi dari ketiga syarat ini. Karena air yang baik sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya pada muatan IPA kita akan belajar mengenai menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Dampak pencemaran air antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampah membuat aliran sungai tidak lancar dan berbau tidak sedap. Ya. Yang kedua yaitu tanah yang tercemar limbah mengganggu kesuburan tanah. Yang ketiga yaitu air yang tercemar mengganggu pertumbuhan-tumbuhan. Jadi ini beberapa dampak pencemaran air jika air tersebut mengalami pencemaran. Yang pertama yaitu mungkin tumpukan sampah di sungai, tanah yang tercemar limbah, dan akibatnya yaitu buah akan
tumbuh kembang tidak baik karena sudah tercemar. Itulah tadi dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada muatan yang kedua, yaitu muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi. Nah, kita dapat mengetahui peristiwa dalam teks dengan cara membaca dengan seksama, menemukan gagasan pokok dalam setiap paragraf, dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Nah, setelah itu kita dapat membuat catatan baik dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir yang juga sudah kita pelajari di sebelumnya, di mana peta pikiran seperti apa, diagram alir seperti apa. Selanjutnya pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Dalam menemukan peristiwa yang terdapat pada teks, terlebih dahulu kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Semua peristiwa tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara. Jadi, untuk mengetahui seluruh isi teks non-fiksi tersebut, kita harus membaca dengan seksama, dengan baik. Yang kedua, pahami setiap pokok pikiran yang ada pada setiap paragraf dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang mengenai teks tersebut, di mana yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan kata tanya siapa, apa, bagaimana, di mana, dan lain sebagainya, dan juga sudah kita pelajari fungsi-fungsinya. Jadi dengan cara itu kita dapat menjelaskan kembali atau menjelaskan peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada muatan yang ketiga, yaitu muatan SBDP. Di mana pada muatan SBDP kita akan belajar mengenai gambar cerita. Di mana gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Contohnya yaitu buku-buku cerita bergambar, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Nah, Bapak akan tunjukkan salah satu contoh gambar cerita. Yang pertama, kita amati gambarnya. Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Beralih ke gambar nomor 2. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. Beralih ke nomor 3. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" Kita beralih ke nomor 4. Bobby menghampiri kakaknya. Dan Bobby berkata, "Aku yang memindahkan, Kak. Kasihan ikannya kedinginan." Lalu Diko menjawab, "Ikan memang hidup di air, Bobby." Nah, inilah salah satu contoh gambar cerita, di mana gambar yang dipertegas lagi dengan cerita yang terdapat pada gambar tersebut. Di mana Bapak ulangi, yang pertama ada gambar seseorang yang menuangkan ikannya pada kolamnya atau akuariumnya. Yang kedua, ada anak yang mengambil ikan tersebut diletakkan di lantai. Yang ketiga, ada seorang anak dan ibunya, dan anak itu bertanya kepada ibunya kenapa ikannya ada di lantai. Dan yang keempat, ada gambar 2 orang anak, kakak beradik, yang sedang berbincang mengenai pemindahan ikan tersebut. Jadi gambar ini sudah disesuaikan dengan cerita yang sudah dibuat. Jadi inilah salah satu contoh gambar cerita. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Bagaimana perasaan kalian? Tentunya menyenangkan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, baiknya kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama yaitu mengenai muatan IPA. Kesimpulan yang pertama yaitu mengenai
mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Di mana untuk mengidentifikasi kualitas air itu terdapat 3 syarat. Yang pertama yaitu syarat fisika, yang kedua syarat kimia, dan yang ketiga adalah syarat biologi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kedua yaitu mengenai dampak pencemaran air dan upaya mengurangi krisis air bersih, di mana dampaknya yaitu seperti sampah yang bertumpuk pada sungai itu membuat air berbau, ya, jadi berbau tidak sedap. Selanjutnya ada tanah yang tercemar limbah, dan air tercemar tersebut mengganggu pertumbuhan yang ada. Itu pada muatan IPA. Nah, selanjutnya kesimpulan pada muatan bahasa Indonesia. Yang pertama mengenai mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi, di mana mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi itu bisa menggunakan peta pikiran atau diagram alir, di mana peta pikiran itu bentuknya bercabang, sedangkan diagram alir itu dalam bentuk berurutan. Selanjutnya yang kedua pada muatan bahasa Indonesia yaitu mengenai peristiwa penting teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini juga sudah sering kita pelajari. Caranya yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada atau membuat pertanyaan menggunakan kata tanya yang ada agar kita mengetahui isi dari teks non-fiksi tersebut. Nah, kesimpulan yang terakhir yaitu pada muatan SBDP mengenai gambar cerita. Nah, adapun gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin disampaikan. Nah, itulah tadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, pembelajaran kali ini Bapak tutup dengan doa. Doa dipersilahkan.